Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Rahmanovah dengan NIM 241110099 dari kelas 32D. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat database toko bunga mulai dari proses pembuatan database-nya, membuat tabel-tabelnya, dan mengisi data ke dalam tabel tersebut. Pertama-tama, kita telah membuka command prompt di sini yang dapat dibuka dengan mengklik di keyboard kita tombol Windows dan juga R untuk shortcutnya, atau kita bisa mengetik di Windows Search-nya mencari command prompt atau CMD. Lalu setelah command prompt ini terbuka, kita bisa masuk ke dalam MySQL dengan mengetik MySQL -u root -p. Lalu kita bisa memasukkan password yang telah kita daftarkan ketika pertama kali membuka MySQL-nya. Setelah berhasil login, kita bisa dapat langsung membuat database-nya dengan cara mengetik create database, lalu nama database yang kita inginkan. Di sini saya ingin membuat database toko bunga, maka namanya adalah toko bunga. Oke, setelah kita membuatnya, kita juga harus menggunakan database tersebut dengan menggunakan use, lalu nama database-nya di sini toko bunga. Setelah itu kita dapat langsung membuat tabel pertamanya. Di sini pertama-tama saya akan membuat tabel bunganya terlebih dahulu. Di dalam tabel bunga ini saya ingin membuat ID bunga dengan tipe integer dan auto increment. Jadi auto increment di sini ketika kita memasukkan data, dia akan langsung membuat ID-nya itu urut. Jadi data yang pertama itu 1, lalu ketika memasukkan data lagi akan menjadi 2 ID-nya dan seterusnya. Lalu di sini kita deklarasikan dia sebagai primary key. Lalu selanjutnya ada nama bunganya dengan tipe varchar. Lalu juga ada jenis bunganya dengan tipe varchar juga. Dan yang terakhir harga bunganya dengan tipe integer. Setelah kita membuat tabel ini, sekarang saya akan mengisi tabelnya. Kita akan menggunakan insert into, nama tabelnya bunga, lalu atribut-atribut apa yang ingin kita input di sini. Saya ingin menggunakan semua atributnya, jadi ada nama bunga, jenis, dan juga harganya. Values, lalu buka kurung data yang ingin kita masukkan. Misalnya pertama nama bunganya itu mawar merah, lalu dia tipenya itu adalah mawar, lalu untuk harganya 15.000. Selanjutnya data kedua, misalnya nama bunganya ini tulip kuning, tipenya atau jenisnya ini tulip, dan harganya 25.000. Lalu yang terakhir, misalnya nama bunganya anggrek bulan, lalu jenisnya itu anggrek, dan harganya ini 35.000. Oke, sudah berhasil kita input data ke tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan di sini. Create tabel pelanggan. Untuk tabel pelanggan ini sama, ada ID pelanggan dengan tipe integer, lalu juga auto increment dan sebagai primary key. Selanjutnya ada nama pelanggannya dengan tipe varchar. Lalu juga ada nomor HP pelanggannya dengan tipe varchar, cukup yang 20 saja. Lalu terakhir ada alamat dengan tipe teks. Kenapa kita menggunakan tipe teks di sini? Karena kalau misalnya alamat itu biasanya lebih panjang dan mungkin bisa juga lebih dari 100 karakter, maka kita menggunakan teks supaya bisa input lebih panjang. Lalu selanjutnya kita akan mengisi tabel pelanggan ini dengan insert into pelanggan. Lalu kita jelaskan lagi atribut yang ingin kita input, ya ada nama, nomor HP, dan juga alamat. Values-nya ini, misalnya nama pelanggannya ini Lina Aulia, lalu nomor HP-nya bisa di 81234567890. Lalu untuk alamatnya, untuk nomor HP kita tetap gunakan tanda kutip karena dia merupakan varchar.
Lalu untuk alamatnya misalnya di Jalan Mawar nomor 1. Lalu untuk orang yang kedua misalnya namanya Budi Hartono. Lalu nomor teleponnya lalu juga alamatnya misalnya Jalan Kemerdekaan nomor 17. Baik, kita sudah berhasil masukkan data ke tabel pelanggan. Selanjutnya kita akan buat tabel terakhir, yaitu tabel pesanan. Tabel pesanan ini kita akan menggunakan ID pesanan sama seperti yang tadi. Dia integer, lalu dia juga auto increment dan sebagai primary key-nya. Lalu ada ID bunga. Ini tadi integer, lalu juga ada ID pelanggan yang merupakan integer juga. Lalu selanjutnya ada tanggal pesanan, kita menggunakan tipe date untuk tanggal. Lalu ada jumlah pesanannya, kita menggunakan integer. Lalu kita akan deklarasikan ID bunga dan ID pelanggannya tadi. Dia sebagai foreign key, ID bunganya. Dan kita ambil referensinya tadi dari tabel bunga dengan nama serupa, yaitu ID bunga. Lalu kita lanjutkan untuk yang pelanggan. Yang ID pelanggan ini kita juga referensinya dari tabel pelanggan dengan nama ID pelanggan di tabel tersebut. Oke, kita sudah selesai membuat tabel pesanan. Lalu terakhir kita akan mengisi tabel pesanan tersebut. Jangan lupa kita tuliskan atributnya. Ada ID pesanan yang pertama, lalu tidak perlu ID pesanan karena dia sudah auto increment, jadi langsung ke ID bunganya. Lalu ada ID pelanggan, lalu ada tanggal pesanan dan jumlah pesanannya. Values untuk isinya, misalnya yang pertama ID bunganya kita ID bunga pertama, lalu pelanggannya pelanggan kedua, dan tanggalnya misalnya tanggal hari ini 9 Mei 2025, lalu jumlah pesanannya 3. Untuk pesanan kedua kita gunakan ID bunga ketiga, lalu ID pelanggan pertama, tanggalnya kita samakan saja tanggal hari ini, dan jumlah pesanannya 2. Baik, kita sudah berhasil membuat semua tabelnya. Mari sekarang kita lihat hasilnya. Misalnya kita lihat dari tabel bunga ini, lalu kita juga bisa lihat dari tabel pelanggan dengan menggunakan select. Lalu kita juga bisa lihat tabel pesanannya. Dapat kita lihat semua tabelnya telah berhasil terbuat dan juga datanya telah berhasil kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.